Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyona Amalia dengan NIM 22272200107 dari kelas C jurusan PGSD angkatan tahun 2022. Di sini saya akan menampilkan membaca dongeng yang berjudul Keledai Bertelinga Panjang untuk keperluan tugas UAS Keterampilan Berbahasa Indonesia di SD dengan dosen pengampu Pak Sigit Setiawan. Keledai bertelinga panjang. Pak Pedi baru saja membeli seekor keledai muda. Keledai itu nantinya akan membawa barang-barang dagangannya. Pak Pedi biasanya melewati terowongan yang menembus gunung untuk menuju ke desa di seberang gunung. Keledai Pak Pedi itu diberi nama Elka. Menurut Pak Pedi, Elka sangat cantik karena memiliki telinga yang panjang dan menjulang lancip ke atas, serta hidung Elka juga yang sangat lembut. Hari ini adalah hari pertama Elka bekerja. Pak Pedi meletakkan barang dagangannya di punggung Elka, lalu menuntunnya berjalan menuju terowongan di kaki gunung. Semula semua berjalan lancar, namun saat akan melewati terowongan, Elka tiba-tiba tak mau berjalan lagi. Ia terdiam di depan terowongan. Pak Pedi berusaha mendorong tubuh Elka agar mau masuk ke terowongan, namun keledai muda itu tetap bertahan. Pak Pedi akhirnya menyadari sesuatu. Astaga, aku baru sadar kalau terowongan ini agak rendah. Elka tak bisa lewat karena telinganya akan tersangkut di langit-langit terowongan, seru Pak Pedi. Pak Pedi berusaha membujuk Elka. Ia mengusap-usap kepala Elka dan berbisik, "Elka sayang, kau harus melipat telingamu supaya kita bisa melewati terowongan ini. Kita harus membawa barang-barang dagangan ini ke desa seberang." Sayangnya sebagai keledai, Elka sangat keras kepala. Ia tak mau mendengar perintah Pak Pedi. Ia tetap berdiri dengan telinganya yang tegak ke atas. Ia sama sekali tak mau menekuk telinga indahnya. Pak Pedi sangat bingung. Ia berpikir sejenak dan akhirnya mendapatkan ide. Ia membuka barang dagangannya di punggung Elka dan mencari sesuatu. Akhirnya Pak Pedi menemukan sebuah alat pahat. Lalu ia mulai bekerja. Pak Pedi memahat 2 cekukan alur di langit-langit terowongan batu itu. Ia bermaksud membuat 2 alur itu di sepanjang terowongan sampai ke ujung satunya. Kedua alur itu kira-kira cukup untuk dilewati kedua telinga Elka. Kedua alur itu akan menjadi seperti rel buat telinga Elka. Belum lama Pak Pedi bekerja, tiba-tiba datanglah seorang polisi. "Maaf Pak Pedi, Bapak tidak boleh sembarangan memahat terowongan ini. Ini pelanggaran hukum, karena Bapak merusak sarana kepentingan umum," kata Pak Polisi. Pak Pedi sangat bingung dituduh melanggar hukum. Elka keledaiku tidak bisa lewat di bawah terowongan ini. Telinganya terlalu panjang. Saya cuma membuat 2 alur di langit-langit terowongan supaya telinganya bisa lewat, jelas Pak Pedi. Pak Polisi melepas topinya dan menggaruk kepalanya karena bingung. Ia berpikir apa yang harus dilakukan untuk membantu Pak Pedi. Akhirnya ia mendapatkan ide. "Pak Pedi, apakah Bapak punya sekop? Kalau punya, lebih baik Bapak menggali tanah di sepanjang terowongan ini. Ketebalan galiannya secukupnya saja, supaya ada ceruknya sampai di ujung terowongan. Jadi Elka bisa lewat tanpa harus menekuk telinganya," saran Pak Polisi. Sayangnya pemikiran Pak Pedi betul-betul sederhana. Ia malah cemberut dan menggerutu. Kenapa harus menggali tanah untuk membuat ceruk? Apa Pak Polisi tidak lihat? Yang panjang itu telinganya Elka, bukan kakinya. Pak Polisi tak mau membuang waktu. Ia tak peduli apa yang dipikirkan oleh Pak Pedi. Pak Polisi segera menggali ceruk tipis di tanah sepanjang terowongan. Pak Pedi terpaksa membantunya.
Beberapa saat kemudian, pekerjaan mereka selesai. Kini, tampak ada parit tipis sepanjang terowongan. Elka pun bisa lewat di terowongan itu dengan membawa barang dagangan. Telinganya tetap berdiri tegak tanpa menyentuh langit-langit terowongan. Walaupun begitu, Pak Pedi tetap tidak mengerti mengapa telinga Elka bisa muat tanpa menyentuh langit-langit terowongan. Padahal yang digali adalah tanah, bukan langit-langit terowongan. Mungkin segitu saja dongeng yang dapat saya bacakan. Dari sini pesan moralnya lebih cerdik dan bijak dalam mengatasi masalah yang ada dengan cara tidak tergesa-gesa dan berpikir lebih panjang sebelum bertindak. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.